Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat dan senang sekali saya Rina Araro bisa bertemu kembali dalam program Tribun Baku Dapa edisi kali ini. Dan spesial hari ini di studio Tribun Manado kita sudah kedatangan ini Miss Earth Indonesia Eco Lifestyle dan Social Daring Safira Reski Ramadanti Rumimpar. Halo Safira. Ini saya panggilnya apa ya biar lebih panggilnya Vira aja. Oke, baik. Selamat datang di studio Tribun Manado. Kita ngobrol-ngobrol selama kurang lebih hampir 1 jam ke depan ya Vira ya. Oke, sebelum lebih lanjut bagaimana kalau Safira memperkenalkan diri dulu. Halo Tribuners, nama saya Safira Rumimpar dan umur saya 22 tahun. Kesibukan sekarang sebagai entrepreneur dan juga aktivis dalam lingkungan, dan sekarang juga menjabat sebagai Miss Earth Utusan Indonesia untuk ke Miss Earth International 2020, dan sebelumnya saya juga menyandang gelar sebagai Miss Earth Indonesia Eco Lifestyle dan Social Media Darling 2019 dan juga masuk top 10 dalam Miss Earth Indonesia 2019. Sudah cukup perkenalannya atau mungkin masih mau tambah-tambah lagi? Masih banyak lagi. Kalau mau lebih dekat dengan Safira mungkin bisa follow Instagram ya. Iya. Safira lebih aktif di Instagram ya. Instagram. Instagramnya apa? Instagramnya @virarurirero. Iya. Agak ribet emang namanya. Oke, baik Vira tadi sudah bilang bahwa Miss Earth. Nah, orang-orang mungkin pengen tahu apa sih Miss Earth ini? Oh iya, jadi Miss Earth ini adalah salah satu pageant ya, beauty pageant, yaitu kontes kecantikan, dimana ini Miss Earth tidak berfokus hanya untuk mencari seorang putri yang punya look yang beauty gitu, brain, tapi juga lebih ke bagaimana kita lebih mencintai lingkungan gitu loh, jadi lebih aktif dalam mengkampanyekan kegiatan-kegiatan positif untuk melindungi lingkungan. Oke, nah kalau Safira sendiri tahu kontes ini dari mana? Apakah sudah lihat yang sebelum-sebelumnya? Mungkin bagi beberapa Tribuners mungkin belum terlalu familiar ya, kecuali memang ada orang yang ikut PL atau pageant lover mungkin sudah tahu oh ini Miss Earth ini. Iya, jadi awalnya itu Vira ikut Miss Earth sebenarnya awalnya memang nggak ada niat untuk nggak ada niat untuk ikut pageant gitu kan, karena emang udah dari dasarnya Vira itu dari dulu emang nggak feminim lah, istilahnya agak tomboy lah gitu, sukanya sports apa semuanya, suka jalan pakai heels. Kenapa harus terlibat di beauty pageant? Makanya itu mungkin ada satu saat dimana Vira berpikir bahwa Vira pengen coba hal baru gitu loh, pengen achieve something di hidup Vira yang mungkin sebelumnya Vira kalau di sport sudah bisa ada basket dan lain-lain, tapi kalau di sesuatu ini kan kayaknya lebih challenging gitu loh untuk Vira, dan akhirnya Vira pengen coba, dan taunya Miss Earth itu dari teman-teman, katanya awalnya itu mereka kasih saran, kamu cocok nih ikut ini karena kamu kan suka adventure gitu, sukanya yang alam-alam lingkungan, jalan-jalan gimana, kayaknya ini lebih cocok deh untuk kamu. Jadi akhirnya Vira oke lah, ikutlah, tahulah ajang pemilihan Miss Earth ini. Tapi awalnya sih belum pengen untuk rencananya kapan nih rencananya? Iya, tapi seiring berjalannya waktu kayaknya lagi nggak ngapain-ngapain juga kan, pandemi juga ya, nggak ngapain-ngapain juga, akhirnya ikut aja deh. Itu pada saat tahun 2019 lalu Vira pertama kali ikut Miss Earth Indonesia. Oke. Nah, berarti kalau 2019 itu audisinya kayak kan kalau pandemi sekarang mungkin agak virtual ya audisi. Nah, kalau waktu 2019 itu audisinya bagaimana? Ikut kayak pemilihan-pemilihan yang seperti itu atau? Jadi pas waktu 2019 itu tahun lalu pemilihannya seperti biasa karena nggak pandemi, nggak apa-apa. Jadi kita karantinanya langsung ke Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sana jadi pemilih yang menyelenggarakan itu dari pihak Eljon Pageants, dan kita disuruh audisi dulu. Pertama tahapnya itu audisi secara langsung, tapi pada saat itu juga Vira nggak sempat audisi langsung, jadi langsung dihubungi aja sama pihak Eljon. Terus setelah lolos audisi langsung karantina di Jakarta selama kurang lebih 2 minggu.
Boleh cerita waktu 2019, penasaran ini. Apakah sama nggak kayak yang cerita-cerita pageant beauty kontes yang lainnya gitu? Sama nggak sih? Kalau yang waktu Vira ikut 2019 boleh mungkin cerita? Iya, sebenarnya 2019 lalu sih awalnya ikut Miss Earth sebenarnya awalnya nggak pengen ikut Miss Earth lagi karena sempet down juga pada saat persiapan Vira. Karena iya pada saat karena persiapan Vira untuk menuju ke Miss Earth Indonesia itu tiba-tiba ayah Vira meninggal dunia. Oh, iya. Pada saat itu awal tahun 2019. Iya. Dan akhirnya Vira memutuskan untuk udah nggak mau ikut lomba apalagi, maksudnya pengen aja fokus untuk lebih ke dunia bisnis aja, bantuin mama karena papa udah nggak ada kan. Jadi akhirnya Vira memutuskan untuk udah nggak ada itu lagi. Terus lama kelamaan setelah berbicara dengan keluarga, dengan teman-teman, akhirnya mereka selalu support gitu. Jadi Vira pengen aja ada kemauan gitu. Lah ya udah deh kalau gitu mungkin ini adalah hal terakhir gitu loh yang bisa Vira persembahkan walaupun walaupun papa udah nggak ada. Dan akhirnya Vira ikut deh ke ajang pemilihan Miss Earth Indonesia itu, dan akhirnya lolos juga audisinya langsung ditelepon, padahal kan itu sebenarnya mendaftar udah, tapi udah nggak diterusin lagi, persiapannya udah di stopin aja sampai di situ. Terus akhirnya mereka yang telepon dari Eljon yang telepon gitu sama Vira, oh kamu bisa di audisi langsung lewat telepon aja, dan akhirnya dihubungi dan dengan persiapan yang hanya mungkin dikatakan singkat tapi akhirnya bisa menang juga. Ya, tapi akhirnya alhamdulillah bisa dapat place lah untuk sampai di top 10 dan juga bisa dapat Eco Lifestyle dan Social Media Darling. Dan itu waktu ikut yang 2019 itu bawa nama Sulut atau? Iya, Sulawesi Utara. Tapi mungkin dari pemilihan Miss Earth ya khususnya itu kita udah nggak menggunakan nama provinsi lagi. Pakai apa? Jadi pakai nomor peserta gitu. Tapi kebetulan pas pada waktu itu yang mengikuti dari provinsi Sulawesi Utara cuma Vira aja gitu. Jadi kayak mereka bilangnya ya putusan provinsi Sulawesi Utara itu adalah Vira. Gitu. Biasanya kan kalau di kontes-kontes kayak gitu kan nggak dipanggil namanya tapi langsung dipanggil nama daerahnya. Sulut sini, Sulut mana, Sulut ini. Oke Vira, syarat mau ikut ini apa sih gitu, syarat-syaratnya apa sih itu? Apakah harus punya latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni untuk lingkungan atau bagaimana? Ya yang pertama sih yang pasti ada 3 pilar itu ya, beauty, brain, behavior itu pasti sudah ada. Dan yang kedua itu yang paling utama itu advokasi kita tentang lingkungan gitu. Yang lebih dimana mereka tuh melihat kalau kita itu memang benar-benar aktif dalam kegiatan lingkungan, benar-benar kita itu mencintai lingkungan dan kita punya sesuatu kegiatan gitu loh yang membuktikan bahwa kita itu memang benar-benar cinta lingkungan, bukan hanya sekedar bicara, melainkan dengan suatu tindakan gitu loh, dengan action langsung. Ada bukti nyatanya, bukan cuma sekedar ngomong manis pada saat pemilihan. Iya, aku akan saya harus segini. Saya akan bunga tiap harinya. Nah Vira, semenjak terpilih tahun 2019 kemarin sampai akhirnya harus mewakili Indonesia sebagai utusan Indonesia untuk 2020 nanti, yang sudah Vira lakukan saat ini. Dari kapan sih itu 2019 ya? 2019 dari bulan apa ya? Bulan Maret kayaknya ya. Oh ya, Maret. Lama juga ya, hampir 1 tahun. Iya, sudah 1 tahun lebih. Iya, jadi yang sudah Vira lakukan semenjak dinobatkan sebagai Miss Earth Indonesia yang sekarang ini ya? Ya, sampai sekarang. Iya, selama ini sih udah banyak banget kegiatan yang Vira jalankan. Seperti kemarin ada juga proyek bersama dengan Jarum. Ya. Itu kita bikin iklan CSR programnya Jarum, terus kegiatan-kegiatan lingkungan lainnya. Sampai sekarang juga biasa dipanggil untuk sebagai jadi aktivis atau host di dalam kegiatan lingkungan seperti yang ada di Bitung. Juga itu salah satu kegiatan lingkungan karena memang Bitung kan salah satu tempat yang provinsi yang paling menerapkan rules tentang lingkungan, cinta lingkungan itu lebih ketat kan di Bitung. Dan itu Vira mengambil bagian juga di situ dalam kegiatan-kegiatannya. Dan apalagi ya, ini banyak deh. Sama juga kegiatan advokasi plastik movement yang Vira lakukan sekarang itu tetap berjalan. Kita tetap mensosialisasikan untuk kepada anak-anak, untuk orang-orang
sekitar, cara mengangkat sampah, memilah Ya, sampah. memilah sampah itu yang paling Iya. agak susah ya kalau Iya, sekarang. beach clean up gitu kita edukasikan juga kepada warga-warga sekitar yang terlebihnya di Kota Manado ini gitu. Baik. Nah, Vira tadi kan di awal-awal Vira juga sudah menyebutkan sedikit menyentil bahwa Vira juga seorang entrepreneur. Nah, mungkin membagi waktu saya sebagai seorang pemenang beauty pageant dan saya juga seorang entrepreneur, Iya. membagi waktunya seperti apa? Mungkin Vira masih kuliah juga kan ya? Iya, Nah, kuliah. membagi waktu antara kuliah, bisnis dan juga kegiatan sosial, kegiatan untuk lingkungan itu seperti apa, Vira? Ya, kalau dari itu sih kehidupan sosialnya Vira ya. Ya. Mungkin kalau entrepreneur karena memang pekerjaannya itu ada di rumah karena Ya, kita ya. di toko ya, kerjaan di rumah jadi lebih fleksibel lah. Kalau kita mau mengatur juga kegiatan sebagai beauty pageant itu kegiatan-kegiatan yang lain itu semuanya masih bisa terarrange. Dan juga Vira juga sebagai mahasiswa, Ya. tapi kuliahnya kuliah online di universitas terbuka. Ya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Vira memilih untuk kuliah universitas terbuka atau kuliah dengan secara online gara-gara karena kita bisa memiliki waktu yang Punya lebih banyak fleksibel waktu. lagi gitu. Buktinya sekarang Vira bisa mengikuti pageant dengan tidak ada hambatan bahwa kuliah harus dimasukkan atau bagaimana. Dan ini juga sementara pandemi seperti ini Iya, kayaknya lebih menguntungkan juga bagi kita ya, karena kita lebih memiliki banyak sekali waktu dan juga waktu yang terlepas gitu. Pokoknya bisa membuat kita lebih fleksibel aja. Oke. Nah, dukungan dari keluarga sendiri bagaimana? Kalau dukungan dari keluarga pasti 100% itu selalu mendukung ya, walaupun dulu sempat agak susah ya Ya. untuk memberikan penjelasan bahwa kegiatan seperti ini tuh kegiatan bagaimana. Ya. Dan akhirnya sekarang lama-kelamaan bisa menunjukkan bahwa ke orang tua bahwa bisa kan orang tua tuh Ya. agak susah ya kalau mau dijelasin ya. Oh, ini kegiatan apa sih? Ini Karena dipikirnya gunanya apa apa sih ikut beginian? Iya, Ini cuman ini ngabisin nggak guna waktu, apa ya? nggak guna, itu. Nah, kayak gitu orang tua. Belum lagi ada image-image di luar, kalau dengar-dengar berita kan yang di luar itu Iya, gimana tuh? bener, pasti khawatir banget Iya. kan itu soalnya. Nah, kalau sekarang ini juga mungkin orang tua sudah berpikir, wah kamu sudah bisa, kamu sudah dewasa, berarti ini juga hal yang bagus. Mungkin dari keluarga-keluarga juga yang udah tahu, Ya. keluarga juga memberikan Support terbesar, ya. support juga bilang, wah ternyata Vira ini seorang gitu loh, Vira punya achievement ini, bisa membanggakan keluarga, dan mungkin itu yang membuka pikiran juga keluarga bahwa hal ini tuh hal positif sebenarnya. Dan tentu mendapat dukungan yang sangat besar sampai sekarang. Vira juga nggak bisa ada di sini kalau bukan karena dukungan orang tua yang pastinya dan juga keluarga. Ya baik, menarik sekali ya dengar cerita tentang Vira ini. Dan Tribuners jangan lupa tayangan ini juga bisa Anda saksikan di YouTube channel Tribun Manado. Dan kita akan kembali setelah jeda iklan berikut.